Assalamualaikum. Hai guys, welcome back to our channel The Hasan Video. Marshmallow simple guys. Ada yang suka nggak nih? Simple karena bahan-bahannya itu mudah didapat dan bisa tanpa menggunakan corn syrup. Tuh lucu banget kan ya? Pastinya cocok banget untuk camilan anak-anak ataupun untuk ide usaha. Wow, amazing. Okay guys, how about you been curious to know on how to make it? Just check it out. Bahan dan cara membuat. By the way, karena ini dibuat dari sari buah asli, jadi pertama kita siapkan buah segar dan ini saya menggunakan 1 buah mangga. Kupas mangga dengan menggunakan pisau tajam. Potong-potong agar mudah di blender. Blender hingga halus. Dan ini seperti biasa saya menggunakan chopper andalan dari Mitochiba. Oke, blender hingga halus. Kemudian saring. Dan ini dia hasilnya. Jika terlalu kental, tambahkan secukupnya air sekitar setengah gelas. Dan ini cukup kita ambil sekitar 120 ml saja ya. Sementara sisanya silahkan ditenggak sampai kenyang. Sisihkan. Kemudian siapkan juga secukupnya tepung maizena sekitar 3 sampai dengan 6 sendok makan sesuai kebutuhan ya. Jangan lupa sangrai terlebih dahulu. Sangrai dengan api kecil sekitar 10 menit hingga terasa ringan saat diaduk. Oke, sisihkan. Berikutnya siapkan bahan A yaitu 120 ml air panas. Kemudian ada 30 gram atau sekitar 2 sendok makan penuh gelatin bubuk dengan merek sesuai selera. Oke, masukkan gelatin ke dalam air panas. Lalu aduk hingga larut dan tercampur rata. Sisihkan. Siapkan juga loyang atau cetakan dengan ukuran sesuai selera. Bisa menggunakan loyang 18 x 18 cm atau 16 x 16 cm. Dan ini karena saya akan membuat 3 kali resep sekaligus, jadi saya menggunakan ukuran loyang yang lebih besar yaitu 24 x 24 cm. Alasi loyang dengan baking paper atau menggunakan kertas aluminium foil juga boleh seperti ini. Lalu olesi dengan minyak goreng atau margarin tipis-tipis. Jangan lupa taburi dengan sedikit tepung maizena yang sudah disangrai tadi. Oke, sisihkan. Selanjutnya siapkan bahan B yaitu ada 225 sampai dengan 240 gram gula pasir sesuai selera. Tambahkan 120 ml sari buah mangga yang sudah disiapkan tadi. Setengah sendok teh garam halus. Oke, masak dengan menggunakan api sedang hingga mendidih. Jika sudah mendidih dan berbuih begini, kecilkan api, masak hingga mengental.
Durasinya itu sekitar 10 sampai dengan 12 menit tergantung panas kompor yang digunakan. By the way, ini sudah lumayan kental ya. Cuma jika diteteskan ke dalam air ternyata larutan gulanya itu ambyar seperti ini. Artinya sirup gulanya ini masih belum matang, harus lanjut dimasak sampai benar-benar kental dan bebas air. Dan ini dia guys, sepertinya sudah matang ya. Oke, sekarang kita tes lagi. Jika diteteskan di air dingin dan hasilnya itu menggumpal begini, artinya sirup gula sudah jadi. Oke, segera kecilkan api kompor sekecil-kecilnya, lalu tuangkan larutan gelatin yang sudah kita siapkan tadi. Aduk hingga gelatin larut dan tercampur rata. Tambahkan 1 sendok teh vanila cair. Aduk rata. Matikan kompor. Selagi panas, segera tuangkan ke dalam mangkok mixer. Mixer dengan kecepatan rendah di awal. Secara bertahap tambah ke kecepatan sedang. Kemudian jika sudah begini pindah ke kecepatan tinggi. Mixer sampai adonan kental seperti adonan cake. Jika suka kita juga bisa menambahkan pewarna kuning agar warnanya itu lebih solid. Dan ini saya menggunakan perisa warna kuning dengan rasa mangga. Oke, mixer cukup sampai kental berjejak. Durasinya itu tergantung power mixer masing-masing ya. Jika menggunakan mixer Mito MX100 ini, lamanya itu sekitar 8 sampai dengan 9 menit saja. Oke, matikan mixer. Jadi teksturnya itu cukup asal sampai kental dan berpita seperti ini. Tuangkan adonan ke dalam loyang. Ratakan. Jika perlu, loyangnya itu dihentak-hentak agar gelembung udaranya bisa keluar. Kemudian biarkan sampai dingin dan set. Dan ini karena saya bikin 3 resep sekaligus, jadi yang ini kita sisihkan dulu ya. Nah ini saya bikin lagi dengan menggunakan resep yang sama. Cuma untuk penggunaan sari buah mangganya itu saya ganti dengan air putih biasa. Takarannya juga sama yaitu 120 ml. Untuk yang kloter kedua ini juga saya tambahkan 2 sendok makan corn syrup ya. Untuk corn syrupnya silahkan gunakan merek sesuai selera. Dan ini agar bisa beraroma buah, saya menggunakan perisa pasta stroberi secukupnya dengan merek sesuai selera. Oke, mixer hingga kental berjejak. Kemudian tuang perlahan ke atas adonan marshmallow mangga yang sudah tidak lengket. Ratakan. Sisihkan. Kemudian saya bikin 1 resep lagi ya guys. Dan yang terakhir ini juga dibuat dengan menggunakan air putih biasa, cuma dengan tanpa menggunakan corn syrup. Oke, matikan. Yang ini agak sedikit terlalu kental ya guys. Jika adonan terlalu kental sedikit saja,
maka efeknya itu saat dituang hasilnya jadi kurang rapi seperti ini. Jadi sedikit merudul alias kasar ya permukaannya. Baris oke. Selanjutnya biarkan hingga set dan agar tidak rawan lengket taburi atasnya dengan menggunakan tepung maizena sangrai hingga rata. Aduh maaf ya, by the way adegan menaburi tepungnya ini tidak terekam. Jadi kira-kira cara menaburnya itu seperti ini. Ditaburnya itu sambil diayak agar hasilnya halus dan merata sempurna. Catat. Oke, sekarang ini dibiarkan di suhu ruang atau masukkan ke dalam kulkas minimal 3 jam. 5 jam kemudian, setelah benar-benar dingin, keluarkan marshmallow dari loyang. Buang lapisan baking paper sambil ditabur-tabur tepung maizena sangrai agar tidak rawan lengket. Nah, ini dia hasilnya. Tuh, lentur banget kan ya? Selanjutnya, potong-potong sesuai selera dengan menggunakan pisau tajam agar hasilnya bisa rapi Ahmad. Rapi maksudnya. Dan ini seperti biasa, saya menggunakan pisau sultan dari stand cookware. Oke, potong marshmallow sesuai selera dengan sesekali ditabur tepung maizena sangrai agar tidak lengket. By the way, karena ini bikin 3 resep sekaligus jadinya lumayan banyak ya. Ini dia hasilnya. Cemong banget ya guys. Udah kayak make bedak tabur 1 kintal. Bersihkan dari tepung dengan cara ditepuk-tepuk pelan. Dan seperti ini nih hasilnya. Marshmallow rumahan dengan polesan bedak tepung yang lebih tipis. Lumayan cantik kan ya. Tuh teksturnya juga kenyal banget ya. Nggak kalah dengan hasil beli. Sebaiknya ini segera langsung dibungkus karena jika kelamaan terbuka di suhu ruang, teksturnya itu jadi rawan rusak dan mengecil. Selanjutnya, tips dan trik seputar marshmallow rumahan. Untuk penggunaan loyang, jika ingin lebih praktis, kita bisa menggunakan loyang dari plastik seperti ini. Jika menggunakan loyang plastik, maka dasarnya itu tidak perlu dialas dengan baking paper ya. Jadi loyangnya itu cukup dioles dengan sedikit minyak goreng, lalu ditabur tepung maizena tipis-tipis. Nah sekarang loyang siap digunakan tanpa takut lengket. Catat. Untuk hasil permukaan marshmallow yang mulus dan cantik, sebaiknya saat memixer adonannya itu wajib dipantau ya. Pastikan adonan dimixer asal sampai kental berjejak saja. Jadi jangan dimixer terlalu lama hingga berjambul dan kaku seperti ini. Karena jika dimixer sampai kaku begini, maka saat dituang di loyang hasilnya itu jadi kacau dan amburadul seperti ini. Loh. Jangan ngelek temen gila yuk. Aduh Jan, angger gawe angel-angel direwangi karo salto malah. Jadinya patin bergudul kayak kia kepriwe kia lah yuk. Sedih nyongilah. Dan ini dia guys. Hasil akhir marshmallow yang dimixer hingga berjambol. Selain tampilannya kurang menarik juga,
Dari segi tekstur enggak tahu kenapa itu terasa lebih berat dan padat. Catat. By the way, ini kan tadi masing-masing lapisan itu terbuat dari bahan yang berbeda tuh. Yang lapisan kuning ini itu yang menggunakan sari buah asli dengan tanpa corn syrup. Kemudian yang lapisan tengah ini itu menggunakan corn syrup dengan air putih biasa. Sementara lapisan terakhir yang biru ini itu terbuat dari air putih biasa dengan tanpa menggunakan corn syrup. Dan sekarang bisa dilihat perbedaannya ya. Yang menggunakan sari buah itu terlihat lebih padat dan tipis. Sementara yang menggunakan corn syrup teksturnya itu lebih ringan dan lebih kenyal. Lalu yang menggunakan air putih biasa dan tanpa corn syrup hasilnya itu 11-12 dengan yang menggunakan corn syrup. Cuma dari segi teksturnya itu tidak sehalus yang menggunakan corn syrup. Tiga-tiganya menurut saya sih sama-sama enak. Jadi silahkan dibuat sesuai selera saja. Exactly, the choice is in yours. Satu resep ini itu bisa jadi 359 gram atau sekitar 32 pieces dengan berat masing-masing sekitar 14 gram. Catat. Oke guys, demikian tadi cara membuat marshmallow simple ala The Hasan video. Semoga bermanfaat dan bagi para pejuang keluarga yang menggunakan resep ini untuk ide jualan, semoga dilancarkan ya. Diberi kemudahan untuk usaha, amin. Dilimpahi rezeki barokah dan turah-turah, amin. Tetap semangat dan selalu berusaha, insya Allah semoga bisa sukses dunia dan akhirat, amin. Okay, I hope you guys enjoy this tutorial today. Thank you so much for watching. See you guys next time. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bye bye.